Ya, sore hari kita kembali lagi untuk mengcounter klarifikasi daripada Bang Kacau Kumang yang beberapa hari lalu mengklarifikasi tentang persoalan yang kami hadapi di Bang Bukopin. Jadi nanti akan dibacakan oleh rekan saya dan mereka kurang lebih ada 10 poin ya yang mereka sampaikan, tapi kita nanti akan menjelaskan sedetail mungkin. Kebetulan sekali ini ada langsung Ibu Rabeka dan juga suami dan juga adik, juga ada sini anaknya langsung Bu Rabeka. Mohon supaya dibacakan ya. Suara keras katanya. Oke, baik, selamat sore. Di sini saya akan paparkan atau saya akan bacakan 10 poin yang diklarifikasi oleh Bang Bukopin Kupang. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa Bank Bukopin Kupang adalah perusahaan perbankan nasional yang telah berpengalaman semenjak tahun 1970, di mana dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan dan SOP yang diawasi oleh OJK dengan selalu memprioritaskan kenyamanan nasabah dan keamanan dana nasabah. Yang kedua, Bank Bukopin Kupang sebagai lembaga keuangan perbankan dibatasi oleh Undang-Undang Perbankan dalam menyampaikan informasi mengenai nasabah maupun simpanannya, dalam hal ini rahasia bank. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami tidak akan menyampaikan mengenai kronologis terperinci terkait permasalahan dana Ibu Rabeka Adutadak dan mohon rekan-rekan media memahami hal tersebut. Yang ketiga, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai data nasabah dan simpanannya termasuk transaksi nasabah tersebut, Bank KB Bukopin Kupang hanya dapat membuka data kepada nasabah itu sendiri atau kepada penegak hukum yang sedang menjalankan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, bahwa mengenai permasalahan dengan Ibu Rabeka Adutadak atas permintaan yang bersangkutan, Bank KB Bukopin Kupang dengan itikat baik telah menyampaikan rincian kronologis transaksi yang menjadi pembicaraan pada saat ini dengan data yang selengkap-lengkapnya pada tanggal 5 Maret 2020 di kantor Bank KB Bukopin Cabang Kupang. Yang kelima, bahwa terkait dengan permasalahan ini, Ibu Rabeka Adutadak pada tanggal 7 Juli 2020 telah melaporkan Bank KB Bukopin Kupang dengan dugaan tindak pidana perbankan kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTT sebagaimana laporan polisi dengan nomor LB-B-7-Res.2-2020 SPKT Polda Nusa Tenggara Timur. Yang keenam, bahwa dalam proses hukum tersebut pihak Bank Bukopin Kupang telah beberapa kali diperiksa untuk memberikan keterangan dan juga menyampaikan bukti-bukti terkait dengan permasalahan ini. Yang ketujuh, bahwa terkait dengan proses hukum tersebut pihak kepolisian berdasarkan kewenangannya secara profesional mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan SP3 dengan nomor SPP NID /69/10/2020 di Treskrimsus pada tanggal 16 Oktober 2020 yang pada pokoknya tentang menghentikan penyidikan terhadap laporan polisi Ibu Rabeka Adutadak kepada Bank Bukopin Kupang karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana perbankan. 8. Bahwa berdasarkan SP3 tersebut maka cukup secara hukum pembuktian bahwa segala tuduhan Ibu Rabeka Adutadak terhadap Bank Bukopin Kupang adalah tidak benar dan Bank Bukopin Kupang secara profesional selalu menjalankan kegiatan usaha perbankan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kesembilan, bahwa terkait dengan kejadian pada tanggal 10 Februari 2022 di kantor Bank Bukopin Kupang, Bank Bukopin Kupang sangat menyayangkan langkah-langkah hukum tersebut yang berasal dari pihak Ibu Rabeka Adutadak. Sebagaimana yang telah dijabarkan bahwa permasalahan antara Ibu Rabeka Adutadak dengan Bank Bukopin Kupang telah diproses secara hukum di Polda Nusa Tenggara Timur dan telah dikeluarkan SP3 pada pokoknya menghentikan pemeriksaan dugaan tindak pidana perbankan dan secara hukum dapat diartikan bahwa segala tuduhan tidak baik terhadap Bank Bukopin Kupang terkait dengan Ibu Rabeka Adutadak adalah tidak benar. Yang ke-10,
bahwa apabila Ibu Rebecca Adutada tidak puas atau tidak terima dengan keputusan SP3 dari pihak kepolisian Pulau Nusa Tenggara Timur tersebut, sepatutnya mengupayakan langkah-langkah yang disediakan hukum, misalnya pra-peradilan sebagaimana yang disediakan oleh KUH Pidana. Dan kami dari pihak Bank Bukopin Kupang juga sangat menyayangkan kegaduhan yang sempat terjadi beberapa hari lalu sehingga cukup mengganggu kegiatan profesional Bank Bukopin Kupang. Kami dari pihak Bank Bukopin Kupang meminta kepada seluruh nasabah atas ketidaknyamanan yang terjadi beberapa waktu lalu, dan kami yakin segala sesuatu dapat didiskusikan melalui cara yang lebih baik. Selanjutnya pada kesempatan ini secara resmi melalui proses press conference ini kami sampaikan bahwa pihak Bank Bukopin Kupang sepenuhnya tidak melakukan hal-hal yang telah dituduhkan oleh pihak yang bersangkutan. Seluruh kegiatan usaha dan operasional perusahaan modal selalu mengacu dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, terima kasih teman-teman. Ini 10 poin klarifikasi yang diklarifikasikan oleh Bank Bukopin Kupang. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh rekan saya Agustinus. Ya, jadi teman-teman semua, tadi 10 poin yang disampaikan oleh pihak bank, dan perlu saya sampaikan bahwa dari 10 poin ini tidak ada poin yang sama sekali, ya, tidak ada poin yang sangat sama sekali memberikan jaminan kepada nasabah. Ini pihak bank mau mencuci tangan sendiri, ya, dia mau mencuci tangan. Tapi saya ingatkan sekali lagi bahwa undang-undang LPS, ketika nasabah menyimpan uangnya di bank, bank itu adalah jaminannya sendiri. Yang saya sampaikan bahwa pihak bank menyatakan bahwa sudah ada surat SP3, surat pemberhentian penyidikan. Padahal surat yang dikeluarkan oleh Polda, surat pemberhentian penyelidikan. Jadi jangan bawa-bawa ke ranah pra-peradilan. Itu bukan objek pra-peradilan kalau penyelidikan. Itu masih di Polda. Kalau kami bisa buktikan, bisa membawa bukti baru ke Polda, Polda bisa buka. Makanya kami sudah menyurati Kapolda untuk membuka kembali laporan yang sebelumnya sempat dihentikan karena masih dalam proses penyelidikan, belum sampai penyidikan, ya. Jadi pihak bank yang ngarang-ngarang tuh, belum penyidikan, itu masih penyelidikan. Masa ngarahin kita ke pra-peradilan? Itu masih dalam proses penyelidikan. Yang kami sayangkan sama sekali adalah yang pertama, yang seharusnya pihak bank mencarikan solusi. Kenapa seperti itu? Dari awal kami sudah sampaikan bahwa yang namanya Jacqueline itu adalah staf bank. Staf bank yang merangkap pekerjaan menjadi juga staf dari salah satu PT, namanya PT Mahkota. Nah, ini kan kesalahan dari pihak siapa? Kenapa bank memberikan seorang staf pekerjaan, lalu ada juga tidak memonitor bahwa ternyata staf itu juga melakukan pekerjaan yang lain. Kejadian ini terjadi karena apa? Karena Jacqueline datang, Ibu Rebecca klien kami tahunya adalah pihak bank, bukan dari pihak PT Mahkota. Tetapi yang terjadi adalah ternyata dia bawa misi juga. Misinya apa? Menandatangani sesuatu yang Ibu Rebecca sendiri tidak tahu dan tidak paham. Tahu kalau ada perjanjian waktu, oke, perjanjian tanda tangan Ibu Rebecca, serahkan dong. Mana Bu, tolong dibacakan. Mana salinannya, kasih ke klien saya. Tidak ada sama sekali. Setelah terjadi keributan itu, baru mereka menyampaikan. Ada salah satu namanya Acili itu, datang orang baru menjelaskan bahwa oh ternyata uangnya ibu bukan di Bank Bukopin, uangnya ibu sudah di PT Mahkota. Disitulah terjadi kegaduhan karena keluarga Ibu Rebecca tidak pernah yang namanya mau menginvestasikan uangnya ke PT yang lain selain kepada Bank Bukopin, depositnya pada Bank Bukopin. Kepercayaan daripada nasabah, daripada Ibu Rebecca sendiri, dari uang 2 miliar, akhirnya dia menambah lagi tabungan menjadi 3 miliar untuk didepositokan ke Bank Bukopin, bukan kepada pihak yang lain, kepada PT yang mana kayak namanya Mahkota. Klien saya tidak pernah tahu. Memang yang kalian lihat di buku tertulis itu semuanya nyata bahwa ada tanda tangan Ibu Rebecca, ada beberapa tanda tangan, tapi tidak dijelaskan ini tanda tangan untuk apa. Harusnya orang berinvestasi, harusnya kan ada tanda tangan dan dijelaskan dulu, lalu diberikan juga fotokopi yang kayak selipnya kayak apa langsung kepada Ibu Rebecca supaya tahu ini untuk apa Bank Bukopin atau ke PT Mahkota. Karena klien saya tidak pernah tahu. Ini yang jadi persoalannya. Kalau memang klien saya kemarin sampaikan, Pak Agus, kalau saya tahu bahwa saya sendiri yang tanda tangan,
dan juga sudah dijelaskan dari awal bahwa uang saya akan divestasi kepada PT Mahkota. Kenapa saya sudah bertahun-tahun saya berjuang terus? Karena memang dia tidak tahu. Inilah kenapa saya bilang ada konspirasi, ya, ada permufakatan jahat di sini. Ada orang suruhan bank, bawa seragam bank, bawa KTA bank yang selalu melakukan komunikasi, bahkan membawa dana mengeluarkan dari Ibu Rabeka sendiri, lalu tiba-tiba beralih profesi, yang datanya pakaiannya Bank Bukopin, tapi tiba-tiba beralih profesi membawa salah satu PT yang mana terselubung. Dan klien saya tidak pernah tahu. Makanya dari dulu kita sampaikan bahwa kami tidak pernah tahu yang namanya PT, yang namanya PT Mahkota. Yang kami tahu uang kami depositnya di Bank Bukopin. Mau sampai kami pun akan kami sampaikan itu, karena memang setelah kami teliti, telah ada lain sebagainya, memang tidak ada. Uang itu kami mau alihkan ke PT yang lain. Buktinya di rekaman juga terkonfirmasinya satu, jedahnya begitu banyak. Dan ibu ditanya mau kirim uang kemana, ibu sendiri tanya, saya nggak tahu, saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu bagaimana itu informasi dengan benar. Ada bahasa tiba-tiba BCA kok. Loh, harusnya menjelaskan uang ibu akan dibawa ke sini, ke sini, ke sini. Konfirmasi kan harus jelas. Katanya bank sudah melalui peraturan perundang-undangan SOP. Pertanyaan saya, SOP-nya pernah enggak dikasih ke klien kita? SOP-nya apa? Klausul pasal-pasalnya apa? Supaya orang tahu yang dilanggar mana, yang perlu dijalankan mana gitu loh. Dia hanya datang, minta tanda tangan, pergi lagi, datang lagi, kapan dikonfirmasi dan lain. Tidak pernah menjelaskan SOP daripada bank itu. Tidak ada. Oke, bicara tentang rahasia bank. Tapi kan orang perlu tahu dong, di bank itu apa sih? Standar operasional prosedurnya apa? Ketika kita menaruh uang, jaminannya apa gitu. Ini kalau seperti ini, ya ada oknum bank, ada staf bank bekerja sebagai staf di Bank Bukopin, lalu bekerja juga di pekerjaan lain. Lalu ada niat terselubung, ya. Dia pernah bilang, saya pernah lihat konfirmasi dari para Jacqueline bahwa sudah ada berkomunikasi berkali-kali. Tolong buka komunikasinya kapan? Yang katanya dia pernah menjelaskan kepada Ibu Robeka bahwa ada menawarkan investasi tersebut. Kalau ada rekaman atau ada konfirmasi kapan? Tidak pernah. Bahasa itu tidak pernah ada. Sampai klien saya tahu itu ketika Acil itu datang menjelaskan, bukan Jacqueline tidak pernah kasih tahu apapun. Makanya jangan sampai menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Saya hanya menyampaikan bahwa ketika jaminan bank itu harus ada, jangan hanya mengambil dana lalu ketika ada masalah cuci tangan, ya. Dan saya kembalikan lagi bahwa kasus di Polda bukan berarti ditutup di SP3 sudah pra peradilan karena penyidikan, bukan. Ini masih proses penyelidikan, dihentikan sementara, ya, karena buktinya belum kuat. Nah, kita akan kuatkan bukti-bukti, kita akan hadirkan supaya dibuka lagi Polda. Jadi tidak harus melalui proses pra peradilan, karena kalau penyelidikan bukan objeknya pra peradilan, kecuali penyidikan itu baru prosesnya atau objeknya lewat pra peradilan. Dan harus digarisbawahi bahwa ya sebenarnya saksi utama, saksi yang tahu persis persoalan ini ada yang bernama Angel ya Bu ya. Ini Angel ini tahu persis terkonfirmasi atau tidak, ya. Bagaimana perjalanan duit ini dideposit, di mana mau keluar atau ditransfer atau tidak, Angel ini paling tahu. Dan Jacqueline sendiri karena apa? Kenapa dia harus dikeluarkan dari bank? Pasti kan ada persoalan, ya kan? Kalau tidak ada masalah tidak mungkin dia dikeluarkan dari bank. Pertanyaannya apa dengan dia keluar dari bank lalu selesai urusan, lalu bank boleh cuci tangan dengan uang dana orang yang ditransferkan ke perusahaan lain tanpa seizin, ya, tanpa kemauan daripada klien saya. Harus digarisbawahi juga bahwa tidak pernah klien saya Ibu Rabeka mengisi formulir. Ya, ini harus tidak pernah mengisi formulir tentang perusahaan atau PT yang namanya PT Mahkota. Tidak pernah, tulis tangannya tidak pernah ada. Yang kedua, ketika uang itu misalnya mau ditransfer, harusnya menggunakan KTP asli daripada Ibu Rabeka. Faktanya KTP itu tidak pernah, KTP asli tidak pernah dikasih. Dan yang berikut lagi, tidak ada surat kuasa dari Ibu Rabeka kepada siapapun untuk supaya uang itu dialihkan ke tempat lain atau ke perusahaan lain. Ini sangat penting. Bagaimana uang 3 miliar keluar dari Bank Bukopin tanpa terkonfirmasi dengan benar,
tanpa KTP asli, tanpa dia mengisi formulir yang di bawah, itu bukan klien saya mengisi loh formulir. Bahkan formulir ini dia sendiri tidak tahu. Lalu PT ini pun dia tidak pernah tahu dan tidak pernah dijelaskan. Ini PT dari mana? Tidak pernah. Karena ada kata-kata yang seolah-olah, oh sudah ada komunikasi. Kapan komunikasi? Tidak pernah. Kalau benar bahwa klien saya mau berinvestasi ke perusahaan lain, dia tidak mungkin akan berjuang bertahun-tahun. Udah pasti ya sudah, dijalani aja kalau memang benar seperti itu. Karena tidak benar inilah, maka dia memperjuangkan haknya. Sampai kapanpun akan diperjuangkan terus. Karena sesuatu yang salah jangan dipertahankan. Pihak bank pun harus jeli dong. Hati-hatiannya harus ada. Masuk uang 3 miliar main keluar saja, tidak terkonfirmasi dengan baik. Lalu tidak ada KTP yang asli, lalu tidak pernah ada formulir yang diisi oleh klien saya, lalu tidak ada surat kuasa. Ini kan sesuatu yang sangat janggal itu loh. Maka saya bilang ini ada konspirasi, makanya harus dari Krimsus yang akan membongkar ini. Kalau persoalan di Krimum ya, di Krimum sekarang tahapannya sudah penyidikan. Dan kami juga sebenarnya sudah menyurati Kapolda. 2 hari lalu kami juga sudah datangin ke PT Bank Bukopin Pusat. Saya sudah ketemu dalam beberapa legal di sana. Dan sudah jelaskan kepada mereka situasi yang ada di PT Bank di Bank Bukopin Kupang. Lalu mereka menjelaskan bahwa mereka akan rapatkan ini dengan pimpinannya. Nanti mereka akan menjawab surat yang saya sampaikan dan kami akan berkomunikasi untuk menyelesaikan persoalannya. Yang kedua, mereka juga minta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Saya bilang, bagaimana mungkin etika para seorang staf bank, yang mana seorang nasabah, siapapun yang datang ke bank harus diterima dengan baik dan benar. Bukan justru memprovokasi, bukan justru menyampaikan hal-hal yang menyinggung perasaan orang. Orang sudah kehilangan duit, lalu ke sana mau minta klarifikasi, mau bertemu sama pimpinannya di sana. Malah dikatakan bahwa kalian tuh abal-abal, uang kalian tidak akan pernah kembali. Hal ini yang harus diusut oleh pihak Bank Bukopin. Ada apa dengan oknum itu? Dia tahu sebanyak apa tentang masalah itu? Harus jelas. Karena ini menyangkut apa? Menyangkut uang orang. Yang harusnya Bank Bukopin harus bertanggung jawab, harus menjamin. Ini kesalahan siapa? Kenapa si Jacqueline itu datang sebagai orang bank, tapi tiba-tiba dia juga bekerja di salah satu perusahaan? Ini kan jadi persoalannya kan di sana. Kalau dia dari dulu bekerja di bank, ya harus bank dong. Kecuali dia datang pakai seragamnya PT Mahkota, itu mungkin lain. Berarti memang pribadinya dia dong. Tapi persoalan dia datang itu pakai seragamnya seragam bank. KTA Bank Bukopin, label stempelnya Bank Bukopin, bahkan kop surat yang diserahkan uang 10 juta itu pada saat itu juga Bank Bukopin. Lalu bagaimana kalau bank menyatakan bahwa itu oknum, itu perbuatan oknum daripada Jacqueline? Yang saya pertanyakan itu, lalu bank mencuci tangan begitu saja? Tidak seperti itu, ya. Jadi teman-teman, saya hanya menyampaikan, nanti dijelaskan sama ibu dan juga rekan saya bagaimana sih sebenarnya yang terjadi supaya jelas. Yang intinya adalah yang pertama, tidak pernah klien saya mengisi data formulir tentang PT Bank Bukopin. Yang kedua, tidak pernah ada KTA asli diserahkan dan kuasa untuk mencairkan, mengalihkan uang itu ke pihak lain. Ini inti daripada persoalan. Jadi kalau bank merasa bahwa dia tidak bertanggung jawab, itu salah besar. Kenapa? Karena ini ada kesalahan prosedur, SOP yang salah. Harusnya kan sudah memenuhi syarat dulu baru bisa dialihkan bank. Terkonfirmasi dengan benar dulu kepada pemilik uang. Faktanya nggak ada. Ya, ini yang harus dijelaskan semuanya. Mungkin dari teman-teman nanti juga rekan saya poin nomor 3 dijelaskan. Ini surat-surat yang kita kemarin sampaikan, saya perlu jelaskan. Setelah dari Bank Bukopin, saya juga ke Mabes Polri, surat juga kita masukin ke Pak Kapolri, ya. Yang ketiga, kami juga ke Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan juga surat kami nyusul ke Ketua DPR RI dan DPD RI. Karena ini menyangkut masyarakat, ya, menyangkut uang rakyat, menyangkut banyak orang, ya, rakyat Indonesia. Jadi harus pimpinan-pimpinan tahu supaya ke depan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Mungkin kita
Kita mungkin langsung saja ya. Waktu Mama itu waktu si Jacqueline waktu datang, apakah pernah menjelaskan tentang yang namanya PT Mahkota? Tidak pernah ada sama sekali. Tidak pernah ada. Tidak pernah. Mama tahu PT Mahkota itu sejak kapan? Saya tahu itu PT Mahkota tuh dari itu Aci Eli. Waktu itu kan uang saya deposito 2M di Bank Bukopin. Terus mau dekat jatuh tempo, Jacqueline telepon. Mama pun deposito mau jatuh tempo, jadi ke mana? Perpanjang atau ke mana? Jadi beta bilang tunggu sampai dia jatuh tempo, nanti yang 1M dari buku tabungan gabung kayak itu 2M bikin lagi 1 bulan. Nah, deposito di Bank Bukopin hanya 1 bulan. Terus pada hari pas jatuh tempo itu hari Ibu Jacqueline datang. Nah sebelum itu kan sudah telepon. Saya telepon berulang kali ke teller yang namanya Angel juga. Saya telepon Angel, kalau Mama pun deposito jatuh tempo nanti tunggu gabung dengan yang 1M dari buku tuh gabung pergi di 2M bikin 3M untuk deposito 1 bulan Iya Mama sayang. Telepon berulang kali bukan 1 kali, jadi Angel tuh tahu jelas semua. Jadi pas jatuh tempo itu karena sudah SSC mau bikin deposito 3M, Jacqueline datang itu pagi. Nah waktu itu saya telepon, Bapak ada butuh uang 10 juta. Jadi Angel bilang iya nanti Jacqueline bawa Mak. Jadi Jacqueline datang dengan ini uang 10M, 10 juta. Terus dia bilang Mama uang nih, terus saya jawab kasih di Bapak. Pas Bapak ada juga saat itu. Jadi dia serahkan ini uang di Bapak, terus dia masuk datang. Saya sudah ambil itu bilir deposito dengan buku tabungan saya sudah taruh di atas meja situ. Jadi dia masuk langsung dia tidak duduk, dia hanya begini, tunduk begini karena mejanya rendah. Dia tunduk langsung bilang, Mama tanda tangan 2 kali Mak di sini. Nah kan saya lihat waktu itu kan ada slipnya, slip Bukopin besar-besar. Jadi waktu dia tunjuk ada lapis dengan yang berapa itu, saya langsung tanda tangan tanpa saya baca memang. Saya langsung tanda tangan di situ. Karena saya pikir dia mau ke bank untuk proses bikin deposito yang 3M. Nah, setelah saya tanda tangan langsung dia angkat itu slip, langsung dia jalan. Tidak sampai berapa menit juga dia di rumah. Langsung dia jalan tanpa penjelasan apa-apa. Karena kita sudah sepakat sebelum itu, dari 1 minggu sebelum itu sudah telepon-telepon mengenai deposito 3M. Jadi dia hanya tanda tangan langsung jalan. Nah, setelah itu tidak pernah kasih saya bukti apa deposito punya apa-apa, tidak pernah ada sama sekali. Nah, terus pertengahan bulan saya telepon ke Bukopin, mana deposito saya telepon ke Angel bilang iya Mak nanti Jacqueline antar. Nah tunggu tidak ini saya telepon Jacqueline, iya Mak nanti beta antar, begitu terus pas mau jatuh tempo hari telepon lagi Angel bilang Ibu Jacqueline dulu antar Bapak ada tanya. Angel bilang iya Mak nanti beta kasih tahu lagi. Tiba-tiba muncullah si Jacqueline datang dengan bawa buah, parcel buah dia taruh situ. Terus saya tanya Jacqueline mana deposito Mama? Nanti Mama nanti beta ambil bang beta antar karena beta dari luar. Nah, jawabnya seperti itu. Nah terus dia pulang pas jatuh tempo itu hari datanglah dia nih dengan itu slip dengan karena dia antar itu uang 10 juta itu. Jadi dia suruh tanda tangan, ya saya tanda tangan itu. Tapi setelah dia pergi terus, tidak kembali lagi. Makanya pertengahan itu saya telepon minta. Nah jatuh tempo itu datanglah pagi, saya telepon Angel, mana Ibu Jacqueline? Antar dulu itu sudah jatuh tempo ini hari. Angel bilang, iya Mak, Jacqueline ada mau di situ. Maksudnya datang di rumah saya. Tidak lama kemudian datanglah si Jacqueline. Datang dia duduk diam-diam. Terus saya tanya, Jacqueline, mana Mama punya deposito? Terus dia jawab, nanti Aci datang Mak. Terus saya pikir mungkin Aci dari Bukopin. Jadi saya juga diam. Selama setengah jam muncullah ini Aci masuk, duduk. Saya tidak kenal dari mana itu Aci. Duduk langsung, satu lihat satu. Jacqueline lihat Aci lihat Jacqueline. Begitu terus. Terus saya tanya, mana depositonya, mana Jacqueline? Terus Jacqueline bilang, Aci tolong jelaskan pi Mama do. Bilang begitu. Terus Aci mulai, Oma pun uang nih bukan di ini Bank Bukopin, Oma uang ada di PT Mahkota 3 bulan Oma, bukan 1 bulan. Nah terus kaget saya, kita ribut sudah itu jam juga, ribut habis-habisan. Saya usir dia, suami saya mau pukul dia malah, usir dia, ancam dia waktu itu. Jadi ribut besar, tidak ada titik temunya. Terus
Aci sama Jacqueline bilang sudah mak, kita minta mak kita ke bank sekarang, nanti kita urus supaya 3 hari begitu kita transfer kembali uangnya masuk kembali ke rekening mama. Nah, jadi kita mau ke bank, mereka tidak mau, bilang nanti mereka urus di bank. Nah, setelah tunggu sampai tanggal 30 Desember kembali lagi, datang hal yang sama, tidak ada uang. Karena bilang suruh saya harus buat ini surat permohonan supaya dari PT itu yang kembalikan uang, karena ini harus nama nasabah karena namanya saya. Saya bilang saya tidak urusan dengan itu PT Mahkota. Mahkota saya tidak kenal. Saya ribut, saya tunjuk itu Aci di muka, binatang siapa kau? Saya tidak kenal kau. Hari ini kau datang bilang uang saya ada di mana? Saya tidak pernah dengar dari satu orang pun tentang itu Mahkota. Hari ini baru saya dengar ini Mahkota dari ini perempuan yang namanya Aci Eli ini. Nah, tanggal 30 tuh Desember. Setelah itu kita langsung ke bank. Langsung ke Bank Bukopin, ribut di sana. Jadi tanggal 27 itu setelah ribut-ribut rame di rumah, pas 1 bulan jatuh tempo itu deposito, Aci Eli sama Jacqueline lari ke Bank Bukopin. Di situ mereka transfer uang 58 juta. 28 2 kali. Satu dari Aci Eli, rekening Aci Eli, satu dari PT Mahkota, ada 2 kali dalam 1 hari itu. Tanggal 27 tuh. Itu pun saya tidak tahu juga. Nanti kita ribut kelanjutan berikut di Bank Bukopin. Bank Bukopin bilang, "Ma, ini Ma ada dapat uang bunga nih." Kasih tunjuk saya dari Bank Bukopin. "Ma dapat uang bunga 2 bulan nih." Saya kaget. Saya tidak pernah tahu itu. Harusnya mereka ini info saya, konfirmasi saya kalau memang ada uang dari mana-mana masuk ke situ. Biasa mereka konfirmasi saya. Kalau ada uang masuk, Ma ada uang masuk sekian-sekian. Ini yang 2 bulan mereka bilang saya menikmati itu uang 56 juta itu tidak benar. Karena uang saya masih lebih daripada itu di situ. Di Bank Bukopin. Karena saat itu saya panik, saya takut, saya pindahkan uang saya ke Bank Mandiri. Tapi karena saya ingat, saya panik, saya keluar semua, tapi setelah itu saya sadar bahwa ini uang ini bukan punya saya, ini. Saya kembalikan ke Bank Bukopin. Saya transfer kembali saat itu, dan saya ke bank sama anak saya Oci, saya minta teller Angel tolong blokir ini uang karena ini bukan uang saya. Jadi saya suruh blokir. Jadi sampai saat ini uang yang itu ada blokir di Bank Bukopin. Jadi kalau orang katakan saya menikmati uang bunga 2 bulan itu omong kosong, tidak ada, itu fitnah. Saya tidak pernah menikmati uang dari bank ini PT Mahkota. Setelah itu Aci itu datang minta lagi, saya minta pulang uang yang 28 juta. Yang dia transfer masuk, katanya uang bunga itu dia datang minta. Saya bilang uang saya 3M. Kamu yang transfer itu uang saya tidak tahu itu uang apa, kok kamu datang minta 28 juta di saya? Uang saya yang 3M saja belum, ini kok uang kamu hanya begitu kamu datang tagih di saya yang suruh transfer masuk di situ. Itu karena itu semua berkasnya dibanjir, saya tidak tahu. Nanti ribut besar baru mereka mulai sodor-sodor. Ini mak tanda tangan, ini ke PT Mahkota. Saya bingung. Saya bilang PT Mahkota yang di mana, kantornya di mana, orangnya yang mana. Saya tidak pernah tahu. Dan itu kalau si pengetahuan saya, kalau yang gitu-gitu pasti kan ada bukti. Saat kita transaksi ada bukti untuk saya. Uang 3 miliar. Tidak ada sama sekali. Setelah ribut-ribut besar, sudah 1 bulan kemudian uang saya sudah tidak di situ. Baru mereka sodor macam-macam itu yang dari Mahkota punya. Jadi saya juga kaget. Saya baru tahu saat itu. Jadi mereka bilang saya tanda tangan, iya saya tanda tangan karena kita sepakat deposito 3M jadi untuk 1 bulan. Dan selama ini saya deposito tiap ini satu bulan. Kalau 1 bulan saya belum pakai, saya perpanjang. Ya kalau waktu itu saya perpanjang itu 2M berarti tidak ada masalah. Tapi karena saya suruh tambah 1M masuk, makanya jadilah masalah sudah. Tapi penarikan yang 1M pun tidak ada dari saya, tanda tangan suruh kasih pindah ke itu, tidak ada penarikan, bukti penarikan dari saya untuk gabung P2M pun tidak ada. Saya bingung nih, karena kejadian ini baru saya sadar bahwa ini penipuan semua terhadap saya. Karena itu tidak ada, harusnya ada penarikan 1M dari saya. Kalau memang mau digabungkan ke yang 2M baru jadi 3 untuk deposit, itu pun tidak ada. Yang di antara waktu itu hanya 10 juta itu, jadi saya tanda tangan, saya berpikir saja itu yang 10 juta saya tanda tangan. Yang 3M itu biasanya mereka proses di kantor, bahwa datang, baru saya tanda tangan, kembalikan langsung miliar saya. Ini tidak ada.
1 bulan kemudian baru terjadi keributan, baru mereka berupaya. Nanti ada ini dari Pak Raja Sabto Oktohari nanti kasih, karena dia lagi sibuk sama Presiden, Bapak Presiden Joko Widodo, jadi dia tidak ada di tempat. Nanti dia tanda tangan baru mereka antar. Saya bilang saya tidak ada urusan dengan Pak Raja Sabto Oktohari, saya urusan dengan Bang Bukopin, kan uang saya di deposito. Tapi pada akhirnya berapa bulan kemudian mereka antar juga. Antar datang itu surat, di situ tulis surat utang. Tambah bingung lagi saya. Bukan deposito, surat utang. Jadi saya tambah bingung lihat itu surat utang lagi. Ini apa lagi? Karena memang saya tidak mengerti yang begitu-begitu. Saya tidak pernah tahu. Selama saya nasabah 40 lebih tahun di Bank Mandiri, dia tawarkan produk yang di dalam bank itu sendiri untuk asuransi jiwa apa, untuk ini apa di hari tua. Saya tidak pernah mau terima, saya tolak. Saya bilang saya hanya tahu tabungan dengan deposito tiap bulan, itu saja selama ini. Apalagi kalau Jacqueline akan bilang PT Mahkota di saya, tidak mungkin. Dan kenapa mereka waktu saya telepon ke bank mereka tidak kasih tahu kalau mama uang tuh bukan di Bank Bukopin, di Mahkota, tapi mereka bilang iya nanti kita antar depositonya. Kenapa? Karena itu bukan ada niat jahat di situ. Nah, memang saya tidak tahu waktu itu. Setelah kejadian baru saya tahu bahwa uang saya ini di Mahkota ini dari ini si Aci, kata Aci. Tapi saya tidak kenal dia, jadi saya tidak mau tahu itu. Begitu. Mungkin dari Uci mungkin ada penjelasan. Dari Mama mungkin ada penjelasan dari ditambahkan lagi. Tentang apa yang di Aston itu kan katanya dari pihak keluarga ada menghadiri acaranya Mahkota di Aston, bisa dijelaskan kah itu? Oke, baik, yang terkait saya hadir di Hotel Aston itu kronologisnya bahwa mama saya menelpon saya, Oci ada undangan dari Bukopin. Jadi saya tidak melihat undangan. Yang saya tahu ada telepon dari mama saya. Tanggal sekian saya lupa. Tetapi pas hari H acara itu, Ibu Jacqueline menelpon saya setengah jam kurang. Dia telepon saya, Kak Oci, jangan lupa hadir di ini acara ya. Terus saya bilang Ibu Jacqueline, ini acara apa? Tetapi di situ Ibu Jacqueline tidak menjelaskan saya, ini bukan acara Bukopin. Seolah-olah itu Bukopin saja, jadi setaunya saya itu acara Bukopin. Jadi selesai Ibu Jacqueline menelpon saya mandi, saya ke Aston. Sampai di Aston, saya bertemu di resepsionis, saya bilang, selamat sore, saya mau tanya acara Bang Bukopin di mana? Terus resepsionis bilang, Ibu, hari ini tidak ada acara Bang Bukopin. Yang ada hari ini ada acara dari Oso atau apa, tempatnya itu di lantai dasar. Dia nunjuk ke sebelah kiri saya. Jadi saya pikir, loh berarti ini salah. Saya hampir mau pulang. Tapi mereka bilang, Ibu coba aja ke sana. Jadi saya jalan ke sebelah sana. Terus lorongnya itu panjang. Saya sampai situ, saya lihat gini. Saya lihat, kok gak ada orang yang saya kenal. Tiba-tiba Ibu Jacqueline ambil tangan gini ke saya. Terus saya langsung dalam hati, oh benar, ini kan ada Ibu Jacqueline. Dia jalan, saya jalan. Kita bertemu di tengah. Terus saya bilang, Ibu Jacqueline, kok tidak ada orang Bukopin yang saya kenal di sini, satu pun. Terus saya bilang, Ibu Jacqueline, tadi di resepsionis bilang ini bukan acara Bang Bukopin. Terus dia rangkul saya, dipeluk saya. Kak, mari isi dulu buku tamu. Jadi dia arahkan saya ke buku tamu. Waktu di buku tamu, penerima tamu itu tanya, Ibu mana undangan? Saya bilang saya tidak bawa undangan. Terus Ibu Jacqueline bilang sama penerima tamu itu bilang atas nama Ibu Rabeka. Jadi saya taraf di situ atas nama Ibu Rabeka. Setelah itu saya diarahkan ke sebuah tempat itu semacam foto untuk dapat cendera mata berupa foto. Ibu Jacqueline nunggu saya di situ. Setelah saya selesai foto, Ibu Jacqueline sudah nunggu saya. Jadi saya samperin Ibu Jacqueline, dia peluk saya. Kita sambil jalan, saya tanya, Ibu Jacqueline, ini acara apa? Ibu Jacqueline bilang, kakak masuk sah. Nanti sebentar acara mulai baru dijelaskan. Jadi taunya saya itu acara Bukopin. Jadi sebelum acara dimulai itu kan sambil nunggu-nunggu tamu. Mereka persilakan kita makan dulu. Ada ambil kue, snack segala macam, baru kita duduk di dalam. Jadi ketika acara mulai, baru saya tahu bahwa itu bukan acara Bukopin. Dan saya pertegas lagi, sebelum acara selesai, saya itu ada duduk di acara itu sama namanya Bapak David di sebelah saya. Sebelum acara selesai, orang pertama yang keluar dari ruangan itu adalah Bapak David dan saya. Karena Bapak David itu bilang sama saya, Ibu, ini acara tidak penting, tidak bagus ini kayak invest apa segala macam. Ayo kita pulang. Jadi Bapak David pulang dan saya pulang pas acara puncak itu. Jadi kan mereka jelaskan,
begitu mereka mulai mau penawaran itu, kita pulang. Gitu. Jadi tidak ada tanda tangan atau apapun yang terjadi di situ. Saya sudah pulang. Jadi untuk kronologisnya, saya tahu saya itu Bang Bukopin. Sampai di rumah saya pulang. Mama ada, saya bilang, Mama, itu ternyata tadi bukan acara Bukopin. Tahu kalau gitu mending saya tidak usah pergi, buang-buang waktu saja. Setelah itu saya pulang dan hadiri acara Bukopin itu, intinya sampai situ saja. Masalah mahkota atau apa, atau yang oso-oso apa itu saya rasa tidak penting saya jelaskan, karena setahu saya waktu itu Bang Bukopin dan kronologisnya titik sampai di situ. Makasih. Ibu, waktu saat itu Ibu Jacqueline masih posisi staf Bang Bukopin ya? Bang Bukopin. Dan perlu saya sampaikan bahwa Bapak itu yang duduk sama saya, Bapak David, saya duduk sama dia itu, dia bilang dia dapat undangannya dari Ibu Jacqueline. Dan beliau itu tidak salah nasabah prioritasnya Bang Bukopin juga. Ya, Bang Bukopin. Dan saya lihat di dalam ruangan itu ada nasabah-nasabah dari bank lain yang maaf ya, pengusaha-pengusaha. Jadi waktu itu saya berpikir bahwa ini adalah undangan dari bank-bank yang mengundang nasabah-nasabah prioritas waktu itu. Tapi setelah acara dimulai dijelaskan baru saya tahu bukan acara Bukopin. Itu aja. Silakan. Terima kasih untuk Mama Rebecca. Pada penjelasan Mama Rebecca tadi, Mama Rebecca meminta kepada Jacqueline untuk mencairkan tabungan 1M untuk digabungkan dengan deposito yang 2M menjadi deposito 1 bulan dengan nilai 3M. Iya. Begitu. Iya. Tapi yang dilakukan oleh Jacqueline justru mencairkan deposito 2M digabungkan ke rekening tabungan 1M kemudian ditransfer Iya. tanpa sepengetahuan Mama. Iya, tanpa sepengetahuan saya. Apakah waktu itu Mama tanda tangan berapa kali waktu? Kalau pagi itu waktu datang antar uang 10 ini juta dengan slip-slip itu yang ada di lapis banyak-banyak, dia suruh Mama tanda tangan 2 kali, sini 2 kali suruh. Jadi saya tanda tangan saja karena waktu itu uang antar saya belum tanda tangan yang 10 juta itu. Saya telepon ke bank-bank antar datang. Jadi saya tanda tangan. Ya saya pikir pasti ini yang 10 juta terus yang deposito. Biasa begitu datang, nah bukan baru pernah kali itu, sudah berulang kali mereka layani saya di rumah seperti itu. Datang apa tanda tangan ini nanti antar kembali dia punya itu semua. Kayak slip penarikan atau apa diantar. Ini tidak ada apa-apa sama sekali. Setelah 1 bulan ribut besar itu baru mulai muncullah itu tanda tangan, itu saya kaget. Begitu. Mama tidak pernah tanda tangan pencairan untuk deposito 2M. Oh tidak ada. Untuk menyetor ke rekening dari uang deposito 2M disetor ke rekening tabungan, tidak, Mama juga tidak tanda tangan. Tidak ada. Slip penyetoran. Tidak ada. Slip transfer 3 miliar juga ke ini juga Mama tidak tanda tangan. Itu saya tidak tahu itu. Saya tidak tahu karena memang saya tidak ada perintah, tidak tahu menau sama sekali uang transfer ke PT mana itu saya tidak tahu sama sekali. Setelah 1 bulan saya tahu uang saya ada masalah, baru si Aci itu yang datang jelaskan bahwa uang saya di mahkota, yang jelaskan dari ini Aci. Dari ini Aci. Terima kasih. Itu. Ibu Rebecca, Bank menyatakan bahwa mereka punya rekaman konfirmasi bahwa Ibu mengiyakan mentransfer. Itu bisa dijelaskan ke kami? Kalau masalah rekaman itu, waktu hari itu kita ribut besar, kita ke bank. Setelah tiba di bank, mereka bertengkar soal itu. Bilang, saya kan sudah konfirmasi. Angel bilang, saya sudah konfirmasi Mama lewat Jacqueline punya handphone. Konfirmasi lewat handphone? Iya. Jacqueline telepon Mama, baru Mama offer ke saya, maksudnya Angel. Jadi saya konfirmasi Mama waktu itu. Jadi saya bilang, nah kalau begitu saya minta konfirmasinya dibuka. Saya minta diputar kembali supaya saya dengar. Kalau memang saya yang suruh, ada perintah situ, saya suruh untuk transfer uang itu keluar, berarti itu resiko saya bilang begitu. Nah, jadi waktu ribut-ribut itu disuruh dari bank suruh si Jacqueline cari rekamannya, karena bilang dari handphonenya Jacqueline. Jacqueline cari ke Telkom, dari Telkom kemana-mana, terus terakhir lapor ke bank bilang tidak ada, bank suruh ke Polda. Dari Polda Jacqueline bilang tidak dapat, dia lapor lagi ke manajemen Bank Bukopin. Terus Jacqueline telepon ke Oci, anak saya. Pak Oci,
sudah ke Polda tapi tidak dapat. Jadi Oci tanya, dengan siapa di Polda? Dengan Pak Yudi Sinla Eloe, dia bilang. Harus melalui proses polisi baru bisa dibuka. Nah, seperti itu. Apakah Bang memperdengarkan itu ke Ibu waktu Ibu meminta mengklaim itu? Iya, selama 3 bulan itu tidak ada sama sekali. Pas bulan Maret pagi-pagi datanglah wakil kepala bank dengan 2 perempuan. Datang bilang, Mama, sekarang konfirmasinya sudah ada di kantor lewat voice record kantor, bukan dari handphone lagi. Awalnya tuh kita berdebat habis-habisan tuh dari handphone. 3 bulan kemudian berubah, ada di voice record kantor. Nanti Mama bisa lihat ini, dengar di sana. Saya bilang kalau gitu saya mau sekarang juga. Iya Mama, tapi ada syaratnya. Harus Mama sendiri, tidak boleh dengan siapa-siapa. Ya saya bilang, kok ini saya punya anak Oci ini bisa. Bilang iya bisa, tapi ada syarat. Tidak boleh bawa alat elektronik untuk merekam di sana, tidak boleh. Nah, itu kan sudah rencana jahat mereka. Jadi mereka jalan, kita juga nyusul ke sana. Sampai di sana ada ruangan kecil satu, ada satu ibu di dalam situ. Saya tidak mengerti. Saya masuk, dibilang, selamat pagi Mama Rebecca, duduk dan kita mau dengarkan durasinya selama 62 detik. Nah, terus dia mulai putar. Selamat pagi Mama Rebecca. Ini Mama Rebecca. Iya. Terus Mama mau transfer uang 3M. Iya. Ke bank mana? Sudah tahu. Kasar, jawabnya kasar. Sudah tahu. Nah, bilang gitu. Terus pokoknya putus-putus. Omong sedikit berhenti, lama lagi baru omong lagi, dia tanya lagi. Terus agak lama sedikit baru ada suara teriakan dari jarak jauh. Pesha aku. Nah, bilang begitu. Terus saya langsung ribut sudah, karena bukan suara saya bilang. Saya tidak pernah bicara begitu. Saya langsung ribut sama Oci, ribut rame-rame sudah. Jadi itu ibu bilang, Mama sabar, kita ulang lagi 3 kali. Ulang putar lagi 3 kali, tetap saya tolak, saya tidak terima. Itu pertanyaan seperti itu. Nah, terus nanti sampai lagi yang di Primum Polda. Di situ kami diperdengarkan lagi malam-malam oleh penyidik. Di situ dia bukan bilang Mama Rebecca, Mama sayang. Selamat pagi Mama sayang. Sudah berubah di situ. Selamat pagi Mama sayang. Betul kok, Mama mau transfer uang 3M. Terus saya jawab, yang mau deposito tuh toh? Saya jawab gitu, yang mau deposito tuh toh? Terus dibilang, kok Mama mau transfer, tapi di sini transfer. Mama mau transfer di bank mana? Terus saya bilang, nah, ini seperti ini suara saya. Nah, Mama sudah tahu mah. Mama sudah tahu mah, bilang gitu. Terus ada kelanjutannya semua, tapi tidak sesuai dengan ini apa saya. Jadi saya tolak semua itu malam. Saya bilang di penyidik, saya tolak. Nah itu juga waktunya hanya 46 detik. Yang kita ambil dari bank 62 sama Telkom. Saya ada pegang itu dia durasi 62. Nah di Krimum dia berubah jadi 46 detik. Jadi saya tolak waktu itu sama penyidik. Saya tolak ini tidak benar juga. Ini direka-reka nih. Masa tanya lain saya sudah bilang saya sudah tidak tahu mau transfer kemana. Saya bilang saya tidak tahu. Kok kenapa paksa ditransfer? Saya bilang begitu. Jadi ribut juga situ. Di Polda itu saya bilang di penyidik. Ya penyidik bilang iya betul Mama. Di yang lalu tuh dibuka berkas. Iya, yang lalu 62. Sekarang kok hanya 46. Begitu. Makanya berbeda-beda. Yang didengarkan di bank lain, di Polda lain. Jadi kita minta aslinya tuh voice record dibuka. Sampai saat ini belum bisa. Karena saya mau dengar suara saya, kan hak saya. Saya nasabah, saya punya uang yang hilang. Makanya saya minta dibuka. Tapi sampai saat ini belum. Bilang masih tunggu surat dari Mabes. Makanya kita tunggu sampai saat ini. Nah, misalkan saya yakin tidak ada itu konfirmasi. Ya kalau tidak ada berarti saya tunggu sampai 10 tahun. Kemudian saya sudah meninggal dan biar mereka mati. Berarti Mama tidak pernah merasa dikonfirmasi via telepon? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Kalaupun ada suara yang di mesin itu yang iya, itu mereka rekayasa karena suara saya memang terlalu banyak di situ. Karena hampir setiap hari mereka konfirmasi saya. Kalau saya minta uang mereka antar konfirmasi. Yang 3M ini kalau mereka konfirmasi berarti uang saya tidak keluar. Karena tidak mungkin saya mau.
Saya tidak kenal mahkota yang mana orangnya, di mana, masa saya suruh Jacqueline bawa uang saya kok transfer ke mahkota. Tidak masuk di akal itu. Ini uang bukan sedikit. Jadi itu Bang sendiri yang main di situ, bukan saya yang suruh. Saya tidak ada perintah, tidak ada surat kuasa. Dulu mereka bilang ada surat kuasa, tidak pernah ada surat kuasa. Saya sudah tanya ke Polda dan ke Bang, tidak ada. Begitu. Identitas saya semua diambil dari Bang. Kakak Oci, setelah beberapa waktu lalu kami mendapatkan informasi bahwa Kakak Oci sempat berkomunikasi dengan mantan direktur Bank Bukopin terkait dengan persoalan ini. Seperti apa konfirmasi itu dan keterangan setelah ribut dengan Mama? Jadi tanggal 27 Mama saya tahu bahwa uang ini tidak ada di Bukopin dari seorang asing yang Mama saya tidak pernah ketemu dia, tidak pernah kenal dia itu siapa, yaitu yang namanya Aci Eli itu. Aci Eli itu dibawa oleh Jacqueline, pegawai Bank Bukopin, dibawa ke rumah Mama saya. Terus memperkenalkan bahwa di situ Jacqueline menyuruh Aci Eli untuk menjelaskan bahwa uang Mama saya ini bukan di Bank Bukopin, tetapi sudah dipindahkan ke PT yang Mama saya tidak tahu. Dan tanggal itu juga terjadi kerebutan karena Mama saya menolak. Apa itu mahkota? Apa itu yang menjelaskan beta sudah tahu? Uang taunya di Bukopin. Mama marah, Bapak juga marah. Terus teriak, Oci, saya keluar dari kamar. Ada apa? Ini nih Jacqueline nih, ini nih Aci nih. Besok kenal dia bilang uang ada gini. PT apa nih yang besok tahu nih? Mama sambil marah gitu. Terus saya juga ikut marah. Kita usir mereka, suruh kembalikan uang 3 miliar itu ke dalam rekening Bank Bukopin. Sehingga mereka berdua menjanjikan uang itu akan ditaruh kembali ke rekening Bank Bukopin. Ternyata tanggal 27 hari yang sama, mereka dua keluar dari rumah kami. Mereka mentransfer uang dari yang pertama, Aci Eli, mentransfer uang secara pribadi masuk ke rekening Mama saya 28 juta. Dan yang kedua dari PT Mahkota. Pertanyaan saya, siapa itu Aci Eli? Dari mana dia dapatkan rekening mama saya? Rekening Bank Bukopin. Sedangkan dia tidak kenal loh Mama saya. Dari mana ini rahasia bank, nomor rekening Mama saya kok bisa dengan gampang bisa kasih ke itu Aci Eli yang Mama saya tidak pernah kenal? Bank Bukopin tolong jawab itu. Ini rahasia bank loh, nasabah. Kok dengan gampang orang lain mentransfer masuk rekening uang itu ke dalam rekening Mama saya? Mama saya tidak kenal dia, bahkan dia sudah diusir dari rumah tanggal 27 itu. Kok dia pulang malah dia transfer uang? Dan waktu tanggal 27 dia transfer uang, kami tidak tahu. Ketika tanggal 30 pada saat kami ke bank, itu Angel bilang gini, Mama, ini ada transfer uang 28 juta. Terus Mama nih sodorkan ke saya, Oci, ini apa lagi? Di situ saya kecewa, dia bilang, Bepo Mama nih, kalau Bepo Mama setuju minimal uang masuk ketemu tahu. Tapi ini uang apa yang ketemu sudah tahu? Tidak tahu. Kecewa karena rekening Mama saya dengan mudah, dengan gampang orang bisa transfer masuk uang. Mama saya tidak pernah kasih nomor rekening Mama saya ke PT Mahkota. Mama saya tidak pernah kasih nomor rekening Mama saya ke itu Aci Eli asing yang tidak pernah dikenal, bahkan sudah diusir. Tapi itu Aci Eli bisa transfer uang secara pribadi ke rekening Mama saya. Sangat kecewa, kami nasabah loh. Itu setahu saya itu identitas rahasia bank. Tapi dengan mudah, itu nasabah-nasabah punya data tuh dengan mudah diambil oleh si Jacqueline pegawai bank dan memberikan ke itu Aci Eli atau siapa-siapa dan mereka melakukan transfer masuk uang. Seolah-olah Mama saya mengetahui, padahal itu bohong semua. Mama saya tidak tahu. Jadi saya jelaskan lagi ya. Pada saat itu kan kami tanggal 27 setelah marah, dan kami tidak terima. Jadi tanggal 30 tuh kita ke bank. Di situ saya bertemu dengan pimpinan bank, Pak Doni, Angel. Di situ saya tanya kepada bank, mengapa uang ini keluar tanpa ada konfirmasi ke pemilik uang? Karena Mama saya tidak tahu. Di situ Pak Doni menjelaskan bahwa Pak Doni loh, manajemen bank menjelaskan bahwa kita sudah konfirmasi lewat handphone, yaitu yang lewat handphone itu 3 miliar. Dan yang 10 juta konfirmasinya lewat voice record kantor. Karena tanggal 25 itu terjadi 2 transaksi ya. Penarikan yang 10 dan yang 3M itu yang deposito ya. Jadi penjelasan dari manajemen Bank Bukopin saat itu bahwa 10 juta itu konfirmasinya ada di voice record kantor dan 3M itu ada di handphonenya Ibu Jacqueline. Sehingga manajemen Bank Bukopin mengutus Ibu Jacqueline untuk mencari rekaman yang 3M itu. Karena katanya kan melalui handphonenya Ibu Jacqueline. Manajemen Bank Bukopin mengutus. Ternyata
setelah 3 bulan manajemen ini berubah lagi, bunglon mereka. Mereka bilang gini, Mama, ternyata konfirmasi yang 3M itu ada di voice record kantor. Yang 10 juta itu yang ada di handphonenya Ibu Jacqueline. Jadi saya tanya, kok tunggu 3 bulan? Baru tiba-tiba rekaman itu ada di voice record kantor. Sedangkan yang kami ribut dari awal ini, uang keluar tanpa ada konfirmasi. Itu yang kita ribut. Nah, mereka jelaskan bahwa sudah ada konfirmasi lewat handphone. Ternyata 3 bulan kemudian manajemen ini rubah lagi. Konfirmasinya ada lewat lewat voice record kantor. Jadi manajemennya itu mereka bunglon. Mereka bunglon manajemennya itu. Terus waktu itu ketika mereka suruh kita mendengarkan rekaman juga di di bank, mereka bilang kita tidak boleh bawa alat elektronik untuk rekam itu. Terus saya minta, setelah didengarkan kan kami tolak rekaman itu. Terus kami minta secara lisan, boleh kok, karena itu beb mama suara kotong boleh dapat kok itu rekaman. Dong bilang coba bersurat. Kita minta lisan tidak dikasih. Maka kita bersurat. Kita bersurat pun tidak dikasih. Terus kita minta SOP bank secara lisan. Waktu itu mereka tidak kasih, mereka bilang coba secara tertulis. Maka kita tertulis lagi minta ke bank untuk minta SOP bank. Tapi tidak dikasih juga. Tidak dikasih juga. Terus waktu kami dengarkan rekaman waktu di bank itu dengannya rekaman yang ada sekarang di umum, itu rekamannya berbeda. Durasi berbeda, bunyinya pun berbeda. Bahkan yang di umum itu kan saya ulang sedikit lagi bahwa ditanyakan ke mama saya, Mama mau transfer uang, Mama jawab mau deposito. Ditransfer ke bank mana, Mama saya jawab tidak tahu. Ada suara asing yang mengatakan BCA kok. Terus Angel bilang gini, petugas bank Bukopin bilang, iya kayaknya BCA. Jadi konfirmasinya itu pakai kata kayaknya, gitu, kayaknya. Terus Angel bilang, beta lakukan transfer sesuai dengan slip yang Ibu Jacqueline bawa. Mama saya bilang, iya sudah dengan Ibu Jacqueline. Terima kasih, selamat siang. Jadi konfirmasinya yang di umum itu seperti itu. Dan saya pertegas lagi bahwa saya yang alami dan Mama yang alami, saya pertegas bahwa rekaman yang di bank yang kami dengar berbeda dengan rekaman yang sekarang sudah ada di Krimo. Oh iya, satu lagi mungkin saya tambahkan sedikit. Ada kejanggalan, yaitu ketika saya lihat buku rekening mama saya, di situ ada transfer keluar uang yang 3M 25.000. 3M 35.000. 35.000 itu uang ketika ditransfer keluar itu ada biaya pengiriman 35.000. Nah, biasanya di bank itu ketika kita mau transfer uang atau apa, petugasnya kan suka tanya, ibu mau bayar tunai untuk biaya pengiriman atau mau debit rekening. Ternyata ini uang yang didebit 35.000 ini tidak ada konfirmasi dari saudari Angel ke mama saya. Jadi yang sangat disesalkan adalah rekening mama saya ini dibuat semau-maunya mereka itu orang bank. Didebit tanpa konfirmasi. Pihak bank tolong jelaskan, 35.000 apakah Angel ada melakukan konfirmasi ke mama saya? Tidak ada. 35.000. Jadi semua mereka mendebit uang mama saya. Bagus. Ya. Mungkin dari mempelajari rentetan kronologi kasus ini dan perjalanan itu panjang, mungkin ada kesimpulan dari Bapak sebagai pihak, ada kejanggalan apa yang terjadi yang didapati dalam proses perbankan ini sampai terjadi kasus ini. Ya, jadi begini, makanya dari awal setelah kami lihat, kami juga melakukan gelar bahwa ini kasus kejahatan perbankan. Ini makanya di Krimsus itu dihentikan, masih dalam proses penyelidikan. Bukan di proses penyidikan SP3, tapi penyelidikan artinya kapan saja bisa dibuka lagi selama kami bisa bawa bukti yang baru dan memperkuat daripada pihak penyidik. Intinya begini, kenapa kami minta Krimsus untuk membongkar ya kejahatan yang terjadi, karena ini adalah perusahaan yang berbadan hukum yang urusannya dengan kriminal khusus. Karena kriminal umum tidak akan nyampe ke badan hukum. Ini persoalan.
Kenapa kami tetap ngotot ke Krimsus? Karena si Jacqueline ini adalah pegawai bank. Dia datang dengan identitas bank. Dan ketika dia uang itu dialihkan ke perusahaan lain, udah pasti sepengetahuan pimpinannya. Udah pasti tidak mungkin uang begitu keluar saja. Tidak mungkin satu orang. Dan bagaimana mungkin Jacqueline datang sebagai seorang bank, tiba-tiba dengan cara terselubung, lalu membawa salah satu nama perusahaan untuk supaya minta tanda tangan ke ibu tanpa penjelasan, tanpa konfirmasi, tanpa memberikan bukti daripada tanda tangan ibu itu sendiri. Ini kan suatu kejahatan. Makanya saya sudah berulang kali sekarang kita sudah surat Kapolda dan juga tembusan Pak Kapolri supaya ini dibuka kembali di Krimsus. Jadi belum harus ke objek daripada pra peradilan. Kalau pra peradilan itu objeknya penyidikan, ya, itu penghentian penyidikan. Ini kan masih penyelidikan, masih tahap lidik gitu loh. Artinya masih tahap di Polda. Kapan saja bisa dibuka kok, ya. Jadi saya juga mau supaya nasabah atau masyarakat itu aman. Karena di undang-undang LPS sudah jelas bahwa ketika kita menaruh uang di bank, jaminan itu bank. Nah kalau sekarang bank cuci tangan, dia tidak mau urusan, dia itu urusannya sama Jacqueline. Nah seperti itu. Harusnya bank mencarikan satu solusi seperti apa? Karena kecuali klien saya tahu dari awal, ya. Dan mungkin kenapa sih harus klien saya lewat itu si Jacqueline? Kenapa dia tidak langsung ke PT Mahkota kalau dia mau berinvestasi? Untuk apa ikut sama orang lain lagi? Karena Jacqueline dia tahunya adalah orang bank. Maka saya kembali lagi bahwa dari klien saya belum pernah menikmati uang yang dari investasi di PT Mahkota. Yang bilang pernah kita tarik, kita nikmati, belum ada. Uangnya masih ada di Bank Bukopin itu terblokir tuh. 2 kali transfer dalam 1 hari. Dan 1 dari rekening pribadi, 1 dari PT Mahkota. Yang jadi persoalan, kenapa rekening klien saya bisa nyampe ke seseorang yang kita tidak tahu identitasnya, tapi dia bisa mentransfer uang itu kepada klien saya. Ini jadi persoalan. Yang kedua, bagaimana mungkin tidak pernah dikasih data, tidak pernah mengisi formulir, tapi ada bukti bahwa klien saya ada bikin perjanjian dengan PT Mahkota. Dan tidak pernah ada KTP yang dikasih untuk supaya uang itu bisa dicairkan dan surat kuasa, tapi uang itu bisa beralih begitu saja ke perusahaan lain. Ini jadi persoalan. Makanya karena kami anggap ini adalah kejahatan perbankan, kami minta supaya Pak Kapolda, ya Kapolda NTT, supaya membuka kembali kasus ini yang di Krimsus. Karena ini supaya dibongkar semuanya lah, siapa yang terlibat di dalamnya, ya, otak daripada kasus ini, perkara ini siapa, gitu. Jangan dibiarkan, ya. Ini bank harus punya tanggung jawab. Dia sebagai penjamin kok uang orang. Kenapa tiba-tiba mau cuci tangan begitu saja? Emang Jacqueline itu siapa? Kecuali Jacqueline datang bawa seragamnya seragam PT Mahkota. Lain cerita. Mama kan waktu saya datang pakai seragam Mahkota. Saya kan kerja 2 tempat. Kecuali waktu saya datang tuh pakai pakaian bank. Ini kan saya datang, dia datang pakai pakaian bank, identitas bank, KTA bank, transaksi bahkan dari situ ada label bank juga. Lalu tiba-tiba bilang ini waktu tanda tangan dari pihak Mahkota. Ini yang menjadi persoalan. Masalahnya bukan di pihak kita. Karena pegawai bank bekerja di 2 tempat, yang mana membingungkan daripada nasabah itu sendiri. Uangnya harusnya deposito ke bank Bukopin ditambah lagi 1 miliar, jadinya 3 miliar. Tentunya 3M-nya berubah ke investasi ke salah satu perusahaan. Ini jadi persoalan. Makanya kami juga bukan hanya bersurat kepada Bapak Kapolda untuk membuka perkara yang telah dihentikan di Krimsus, kami juga minta perlindungan juga ke pimpinan lembaga tinggi negara, baik MPR, DPR, DPD, RI, ya. Supaya apa? Supaya mereka tahu juga bahwa bicara tentang kerahasiaan bank itu udah jebol kok. Bagaimana rekening orang bisa ada di tangan si ACL itu, bisa transfer duit ke, bagaimana mungkin bicara kerahasiaan bank? Bicara SOP itu kan harus ditahu sama orang loh. Kalau SOP tidak jelaskan sama orang, bagaimana orang tahu? Jadi yang mana SOP, yang mana rahasia bank? Ya, kita harus bongkar ini. Saya punya, ini harus bongkar. Prestasi untuk Polda NTT, bongkar ini. Siapa yang terlibat di dalamnya, ya? Karena ini berbadan hukum. Ini bukan perusahaan yang biasa mungkin tampak terdaftar lain sebagainya. Ini perusahaan yang berbadan hukum. Makanya kenapa kami minta supaya Polda lewat Krimsus untuk membongkarnya, gitu loh.
biar nyampe ke badan hukumnya yang bertanggung jawab siapa. Lalu uangnya klien saya kemana? Kapan dikembalikannya? Itu persoalannya kan. Masuk uang itu begitu saja hilang, dibawa ke tempat lain tanpa konfirmasi yang jelas, tanpa KTP asli, tanpa meminta formulir pengisian. Tiba-tiba bawa datang tanda tangan, label ada Bank Bukopin, ada uang 10 juta di atas, di bawahnya minta tanda tangan aja. Namanya Mama Robeka tahunya itu memang dari Bank Bukopin, ya dia tanda tangan. Karena tidak ada penjelasan sama sekali. Bahkan selama ini Jacqueline melayani nasabah prioritas Mama Robeka sendiri di rumah, tidak pernah menjelaskan tentang yang namanya PT Mahkota. Tahunya ketika namanya ACL itu datang ke rumah dan menjelaskan. Setelah dia menjelaskan, terjadilah kericuhan. Kenapa? Karena keluarga ini tidak pernah tahu, tidak pernah disampaikan tentang yang namanya PT Mahkota. Ya, itu penjelasan dari kami. Mungkin saya kemarin itu kan sesuai dengan penjelasan dari pihak bank sendiri bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas uang 3 miliar itu dikarenakan seperti yang disampaikan tadi bahwa uang itu sudah diambil sendiri oleh nasabah, ditarik oleh nasabah dan sesuai dengan prosedur. Bahkan seperti yang disampaikan tadi juga bahwa di Polda sana saat penyelidikan itu kan saat dibuka rekaman konfirmasi voice record itu maka itulah yang mereka sebut dengan sesuai dengan SOP. Nah, seperti tadi sudah disampaikan oleh Mama Rebecca tadi bahwa tidak pernah menyampaikan dikonfirmasi, mungkin sebagai pengacara penegasan saja bahwa kira-kira langkahnya seperti apa. Ya, makanya tadi saya kembali lagi sampaikan bahwa seolah-olah mau cuci tangan dengan persoalan ini, kan begitu. Bicara konfirmasi lengkapnya belum ada. Faktanya dari pihak bank 62 detik, dari Polda Krimo 46 detik. Itu aja sudah berbeda. Bahasanya tadi ya 2 kali aja udah berbeda kok, sudah jauh berbedanya. Ya, bisa terkonfirmasi. Lalu bahasa yang berikut, penarikan kapan? Belum ada. Tidak ada KTP asli di bawah, tidak ada surat kuasa. Lalu penarikan seperti apa? Tidak ada Mama Robeka menarik duit di bank. Tidak ada. Makanya ini kenapa harus supaya terang benderang dibuka semuanya ya oleh Polda supaya jelas. Jadi ada jaminan terhadap nasabah. Ini kalau seperti ini duit orang di bank ditaruh, lalu tiba-tiba ada oknum bank lalu bekerjasama di salah satu PT dengan cara terselubung lalu mentransferkan dana itu ke investasi PT lain untuk mencari keuntungan. Nah, ini bahaya. Makanya saya kembali lagi bahwa permainan seperti ini harus dibongkar ini. Karena oknum bank, kita tahunya kan Jacqueline itu orang bank, ya kan? Lalu bank mau cuci tangan seperti apa? Karena dia sudah keluarkan, lalu dianggap itu tidak ada urusan dengan bank. Tidak seperti itu. Hukum tidak berlaku surut, ya kan? Jadi saya minta kepada Polda, ya, dan juga pihak bank, ya, jangan sampai cuci tangan seperti itu. Anda ini berbadan hukum, ya. Urusannya pasti ada jaminan, ada LPS, lembaga penjamin simpanan. Di situ jelas bahwa setiap uang yang masuk ke bank ditabung ke bank, jaminannya adalah bank. Makanya kalau ada persoalan seperti ini, lalu jaminan siapa? Kalau klien saya dari awal saya sudah tanya, Mama kalau benar Mama berinvestasi ke tempat lain, biar tidak secapek kita ngurus persoalan ini. Mama Rebecca bilang apa? Saya tidak pernah tahu yang namanya PT yang lain. Dijelaskan pun tidak. Minta tanda tangan, waktu tanda tangan habis. Coba dikasih penjelasan ke saya, tidak. Maka saya harus berjuang, karena ini sesuatu yang tidak benar. Kalau memang benar saya mau investasi uang saya di PT Mahkota, untuk apa saya berjuang sudah bertahun-tahun, untuk apa? Ya kan? Tapi karena ini sesuatu yang terselubung, ada kejahatan di situ, ya udah kita bongkar gitu. Jadi saya ingatin lagi kepada pihak Bank Bukopin, ya, jangan cuci tangan, tapi mari cari solusi yang terbaik untuk nasabah yang prioritas, yang menyimpan uangnya di bank, supaya apa? Supaya ada lagi kepercayaan, trust masyarakat terhadap Bank Bukopin. Ini sangat penting buat bank. Jadi jangan sampai ya klien saya udah jadi korban karena karyawannya bank, lalu bank sendiri tidak mau bertanggung jawab. Nah, ini kan persoalan. Jadi pertanyaan tadi saya perlu jawabnya seperti itu. Bahwa bank tetap bertanggung jawab, bank selaku penjamin, ya, dan Krimsus Polda agar membuka kembali kasus yang di Krimsus sebelumnya yang masih dalam tahap lidik sudah dihentikan, supaya dibongkar semuanya ke badan hukumnya. Mungkin ada lagi yang perlu disampaikan. Baik, terima kasih. Saya tambahkan sedikit saja ya terkait dengan perbankan ini.
tadi sudah dijelaskan banyak mungkin dari klien bahwa kronologisnya sudah jelas. Nah, ketika kita bicara terkait perbankan ini kan diatur di dalam undang-undang. Lalu kemudian perlu kita garis bawahi ya, Jacqueline pergi ke rumah klien kami itu awalnya bukan dengan PT Mahkota. Jacqueline sendiri yang ke sana. Ketika kemudian masalah ini sudah terjadi selama 1 bulan, barulah orang PT Mahkota ini ke sana. Sehingga klien kami baru tahu bahwa ternyata uangnya sudah diinvestasi kepada PT Mahkota. Tetapi awalnya kan Jacqueline sendiri yang ke sana. Jacqueline ke sana kan bawa nama bank, artinya jelas diatur di dalam undang-undang. Ya, jadi bank tidak boleh wajib untuk dia mencuci tangan seperti itu. Seharusnya dia harus tanggung jawab. Nah, itu yang pertama. Yang kemudian saya jelas sedikit terkait dengan undang-undang perbankan yang diatur di dalam Undang-Undang 10 tahun 1998 atas perubahan nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan itu kan jelas. Ya, di pasal 37B. Ya, ini kemudian seharusnya orang bank juga dibuka untuk dibaca. Ya, itu bunyinya jelas. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut. Pertanyaan saya adalah, di mana bank wajib menjamin nasabah yang sekarang ini jadi masalah? Mana jaminannya? Ini seharusnya dibuka untuk dibaca. Jangan hanya mengklarifikasi terkait dengan SOP-nya seperti ini, tapi sampai sejauh ini SOP-nya tidak ada yang diberikan kepada klien kami. Atau diperjelaskan secara detail mungkin bahwa SOP dari Bank Bukopin seperti ini. Sampai sekarang tidak ada. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Tinggal Bapak. Bapak waktu si Jacqueline datang menyerahkan duit itu Bapak ada di sana? Ada. Begini, itu kurang lebih jam 10 pagi, dia datang antar uang 10 juta. Nah, betul sudah kasih di Bapak sah. Jadi dia kasih di beta 10 juta. Begitu dia ini beta terima itu uang, terus itu dia masuk ke dalam. Nah, mungkin 1 meter kira-kira. Dia suruh istri saya tanda tangan 2 kali. Habis itu dia langsung jalan. Sudah ada apa-apa omongan. Tidak ada penjelasan sama sekali. Sudah ada. Begitu habis tanda tangan dia bilang, ini mama tanda tangan satu sini. Mama beta ini. Jadi keluar tanda tangan, habis tanda tangan satu dari sini. Habis begitu dia tanda tangan, dia ambil itu kertas, langsung dia jalan. Sudah ada bilang A atau B atau C sana, langsung bilang. Nah, itu sah. Artinya begini, saya sambung lagi pernyataan Bapak itu. Kwitansi yang di bawah Jacqueline itu kan kwitansi dari Bank Bukopin. Yang klien kami tahu itu adalah dari Bank Bukopin, bukan PT Mahkota. Kan jelas. Jacqueline ke sana kan Bank Bukopin kan, bukan PT Mahkota. Artinya bawa surat tanda tangan, klien kami tahu bahwa ini kwitansi dari PT ini Bank Bukopin, bukan PT Mahkota, ya itu. Bagus, sedikit saja. Penegasan saja. Berarti dalam kasus raibnya uang Ibu Rabeka yang 3 miliar ini ada mafia dan tipu daya dalam kasus ini. Kalau saya jelas ada permufakatan jahat, ada konspirasi, tidak mungkin berlaku satu orang. Ini ada kejahatan terselubung. Berarti ini terstruktur dan sistematis. Makanya harus dibongkar. Ini kejahatan terselubung. Bagaimana bisa Mama Rabeka yang selama ini menjadi nasabah prioritas di Bank Bukopin yang selalu deposito uangnya 1 bulan, tiba-tiba berubah tanpa terkonfirmasi dengan benar, tanpa mengisi data, tanpa mengeluarkan KTP yang asli, gitu. Tiba-tiba uang itu beralih ke tempat lain. Apa segampang itu duit bisa beralih ke investasi ke tempat lain tanpa ada dokumen perjanjian dan lain sebagainya? Oke, ini ada perjanjian sudah tanda tangan. Ini pertanyaan saya, waktu itu dikasih tahu nggak, disuruh baca nggak? Masalahnya waktu itu kenapa klien saya tahunya itu Bank Bukopin? Karena tidak pernah pakai seragam PT Mahkota atau dijelaskan PT Mahkota. Makanya main tanda tangan aja. Ya sudah tanda tangan. Ini dijadikan bukti mereka bahwa seolah-olah Mama sudah setuju untuk tanda tangan. Padahal tidak ada. Ini terselubung. Tanya si Jacqueline itu pasti tahu persis. Tanya si Angel, dia tahu persis. Makanya itu harus dijadikan bukti. Lalu kenapa kepala bank selama beberapa bulan diminta ketemu, tidak pernah mau ketemu sama klien kan? Harusnya kan namanya ada masalah begini kan, pimpinan bank harus ketemu dong, masalah kalian apa gitu. Pertanyaan tidak pernah mau ketemu. Jadi dugaan kami adalah ada namanya permufakatan jahat
ada konspirasi jahat yang terselubung, makanya dibongkar. Siapa di balik siapa, otaknya siapa, ya, supaya jelas terang benderang, supaya ke depan ada jaminan dan kejadian ini tidak terulang lagi. Ya, jelas ya? Siap. Baik. Karena jelas. Baik, demikian laporan Mantap. dari